Bayangin, kamu adalah seorang perempuan. Kamu mandiri, kamu bisa bayar kebutuhanmu sendiri, kamu punya mimpi, punya standar, punya visi hidup. You're strong, emotionally intelligent, hardworking. Tapi anehnya, setiap kali kamu jatuh cinta, kamu justru bertemu pria yang gak konsisten, emotionally unavailable, gak jelas arahnya atau bahkan manipulatif. Dan kamu mulai bertanya, kenapa ya? Kenapa justru aku yang independen malah ketemu yang kayak gini? Tonight, we talk about that slowly, honestly, scientifically. Welcome back to the Mind Workspace. Pertama, ayo kita luruskan dulu satu hal. Ini bukan tentang semua perempuan independen, dan ini bukan tentang semua pria itu brengsek. Ini tentang pola psikologis yang sering terjadi. Kenapa pola ini muncul? Ada 3 kemungkinan besar. Dalam psikologi hubungan, ada teori bernama attachment theory dari John Bowlby dan Mary Ainsworth. Secara sederhana, manusia punya pola keterikatan. Yang ke-1, secure attachment. The second is anxious attachment. Third, avoidant attachment. And the last, fearful avoidant. Sekarang perhatikan ini. Banyak perempuan independen itu sebenarnya punya 2 kemungkinan. Secure but highly self-reliant atau anxious yang tersamar sebagai independent. Dan banyak pria yang terlihat menarik tapi bermasalah, sering memiliki avoidant attachment. Apa yang terjadi ketika anxious bertemu avoidant? It creates chemistry. Kenapa? Karena secara psikologis, anxious suka mengejar, avoidant suka menjaga jarak. Itu kayak magnet yang saling tarik-menarik. Analoginya deh kayak gini. Bayangin, kamu narik karet gelang. Semakin satu sisi menjauh, sisi lain akan semakin kuat menarik. Itu bukan cinta, itu sistem saraf yang saling memicu. Kadang, perempuan independen itu terbiasa mengurus dirinya sendiri sejak kecil. Mungkin orang tuanya sibuk, ia harus jadi lebih dewasa dengan cepat. Ia terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Akibatnya, otaknya mengasosiasikan cinta dengan perjuangan. When love feels calm, it feels boring. When love feels chaotic, it feels intense. Itu disebut trauma bonding. Secara neurologis, hubungan yang gak stabil memicu dopamine spikes. Kadang diberi perhatian, kadang diabaikan. Otak jadi kecanduan ketidakpastian. Kayak judi, kadang menang, kadang kalah. Justru karena gak pasti, itu jadi nagih. Dalam psikologi sistem keluarga ada istilah yang namanya overfunctioner and underfunctioner. Perempuan independen sering jadi overfunctioner. Dia yang ngatur, dia yang mikirin masa depan, dia yang memperbaiki konflik, dan dia yang jauh lebih stabil. Lalu, datang pria yang kurang arah, butuh dibimbing, kurang dewasa emosional. Kenapa tertarik? Karena ada rasa dibutuhkan. Dan bagi sebagian perempuan kuat, rasa dibutuhkan itu memberi validasi. It feels like purpose. Tapi lama-lama itu melelahkan. Ini bagian paling bahaya. Perempuan independen sering tidak jatuh cinta pada pria yang ada, tapi pada versi pria yang bisa jadi. She's potential. Dan dia berpikir, he's broken, but I can help him grow. Masalahnya, potential is not reality. You fall in love with who he could be, not who he is right now. Analoginya itu kayak beli rumah yang masih puing-puing dengan harapan suatu hari jadi istana. Tapi kalau yang bangun cuma kamu sendiri, kamu capek. Kadang pola ini bukan tentang pria, tapi tentang subconscious belief. Kalau dalam bawah sadar ada keyakinan aku harus berjuang untuk dicintai, maka hubungan yang effortless terasa asing. Otak manusia suka yang familiar, bahkan jika yang familiar itu menyakitkan. Karena yang familiar terasa aman. Sekarang aku mau kamu berhenti sebentar. Tanya ke diri kamu, apakah aku tertarik pada pria yang konsisten, atau justru yang misterius dan tidak pasti? Apa aku mencintai kenyamanan, atau adrenalin emosional? Kadang jawabannya jujur itu nggak enak. But growth starts with honesty. Bagaimana memutus pola ini? 1. Kenali attachment style kamu. 2. Pisahkan chemistry dari compatibility. Yang ketiga, jangan jatuh cinta pada potensial. Yang keempat, perhatikan konsistensi bukan intensitas. Yang kelima, bangun secure attachment dalam diri sendiri.
Secure love itu tenang, tidak dramatis, tidak bikin deg-degan berlebihan, tapi stabil. Dan bagi yang terbiasa chaos, stabil terasa membosankan, tapi stabil adalah dewasa. Perempuan independen bukan ditakdirkan bertemu dengan pria yang salah. It's not destiny, it's pattern. Dan pola bisa diubah. You are not too strong, you are not too much, you are not intimidating, you just need someone emotionally ready. Dan itu dimulai dari kamu memilih dengan sadar. This is the mind workspace, and tonight maybe you just sell your pattern. Thank you. Bye-bye.